Pemirsa, sosok yang satu ini bernama Eva Meliana Santi, kini berusia 36 tahun. Di tengah aktivitasnya yang cukup banyak, Eva dikenal sebagai salah seorang pendamping lupus di Yayasan Lupus Indonesia. Yayasan Lupus Indonesia berkantor pusat di Jalan Kramat Raya nomor 128 lantai 2 Jakarta Pusat. Dan tiap seminggu 2 kali, Eva bersama pendamping lainnya datang untuk menemani para penyandang lupus yang ingin berbagi bahkan berkonsultasi dengan Eva dan kawan-kawannya. Eva sendiri sudah menyandang lupus sejak dirinya masih di sekolah menengah pertama. Namun bagi Eva, dikenal sebagai penyandang lupus justru membuat dirinya semakin optimis menghadapi kehidupan. Seperti yang terjadi pada Senin 5 Agustus, di ruang Yayasan Lupus Indonesia Pusat, datang seorang ibu penyandang lupus yang ingin mendapatkan informasi dan berbagi tentang bagaimana berobat yang benar dan menjalani kehidupan sebagai seorang penyandang lupus. Menurut Eva dan teman-temannya yang juga menyandang lupus, setiap penderita lupus harus berobat ke tempat yang benar dan tepat. Karena hingga kini belum semua dokter di Indonesia mengenal lupus. Itu mengapa kemudian berdiri Yayasan Lupus Indonesia. Tujuannya agar mereka bisa berbagi dan melakukan sosialisasi perlunya penderita lupus mengetahui sakitnya sejak dini dan datang ke dokter yang tepat, setidaknya ke dokter penyakit dalam atau dokter-dokter pemerhati lupus. Saya bersyukur sekali karena saya baru saja ketemu teman-teman yang odapus, jadi orang-orang yang terkena lupus gitulah. Nah, mereka itu bercerita banyak kepada saya dan akhirnya menguatkan bahwa lupus itu hanya seperti sakit flu aja. Jadi kalau pas lagi kambuh ya terasa, kalau yang enggak ya biasa aja. Saya bersyukur banget sama Tuhan karena saya ditunjukkan di tempat yang benar untuk hidup saya selanjutnya dalam pengobatan penyakit lupus saya. Pemirsa, selain dikenal sebagai pendamping lupus, Eva yang dikenal sebagai pengusaha catering juga menjalani kesehariannya sebagai seorang dahlanis. Tentu ada sebabnya bila seorang Eva kini juga dikenal sebagai seorang dahlanis. Awalnya bermula ketika Eva yang gemar membaca ini membaca tulisan Dahlan Iskan yang berjudul Ganti Hati. Usai membaca buku tersebut, Eva yang kini tak lagi mempunyai limpa dan empedu sangat tertarik dengan semangat dan cara kerja Dahlan Iskan yang telah berganti hati. Awalnya saya menjadi dahlanis, rasa kekaguman saya terhadap Bapak Dahlan Iskan bila dikaitkan dengan saya yang sebagai odapus, jujur semangat Pak Dahlan yang begitu pantang menyerah, saya lihat bisa saya tiru. Jadi secara tidak langsung inspirasi saya untuk lebih semangat hidup bersama lupus. Keterlibatan saya sebagai dahlanis berawal dari setelah saya membaca buku Pak Dahlan Iskan, judulnya Ganti Hati. Di situ saya merasa semangat Pak Dahlan bisa saya tiru dan muncul kekaguman-kekaguman yang sampai sekarang juga saya masih terus mengagumi beliau. Kebetulan juga saya aktif di Yayasan Lupus Indonesia, terutama untuk sosialisasi di Facebook. Dari sosialisasi di Facebook itu saya bertemu dengan teman-teman yang ternyata juga pengagum Pak Dahlan. Berlanjut terus sampai sekarang, saya aktif sebagai Dahlanis Jakarta. Saya juga dipercaya oleh teman-teman sebagai pengurus dan saya merasakan betul manfaat positif sebagai dahlanis. Terlepas dari teman-teman yang makin banyak, wawasan saya juga makin bertambah. Saya suka dengan Pak Dahlan karena semangat hidupnya yang tinggi, terus kemudian kerja keras, pantang menyerah. Kemudian juga Abah walaupun sudah berhasil, sudah sukses tapi tetap low profile. Dari situ saya bisa lihat bagaimana memang Abah tuh orangnya benar-benar baik yang memang dari dalam. Kita walaupun sebagai odapus, walaupun kita memiliki lupus dalam tubuh, bukan berarti kita lantas berhenti berkarya, tidak bisa berbuat apa-apa.
kita masih bisa memaksimalkan hidup kita dengan potensi yang ada, tapi kita tidak terpuruk, kita tidak terkungkung bahwa saya lupus kemudian besok hidup saya hanya berhenti sampai di sini saja. Walaupun kita lupus, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa bermanfaat untuk orang lain, yang semua itu ternyata bisa saya baca dari kehidupan sehari-hari Abah yang sudah ganti hati. Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memiliki cara tersendiri dalam memaknai arti kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi Dahlan, momentum kemerdekaan adalah momentum kebangkitan perusahaan milik negara agar mampu meningkatkan daya saing dan dapat bertarung di pasar global. Tujuannya demi kesejahteraan rakyat Indonesia dan meraih kemerdekaan dalam arti sebenarnya. Memerdekakan Indonesia dengan segala keringat, darah, dan air matanya. Nah, BUMN salah satu yang harus mengisinya sebaik-baiknya sehingga kemerdekaan itu tidak disia-siakan. Misalnya, dulu pejuang mengalahkan Belanda. Nah, ini BUMN harus menjadi bagian mengalahkan ekonomi, karena ekonomi Belanda udah kalah, mengalahkan ekonomi Spanyol yang juga penjajah pertama kita dengan cara bekerja keras dan ikut membantu menaikkan GDP Indonesia menjadi kira-kira 1.800 billion US dollar 5 tahun lagi. Itu berarti kita mengalahkan Spanyol. Reza, JPNN Jakarta.